Rapat-rapatnya bahasa apa Pak? Aku dari tadi bahas tentang besok ada acara IPA. Besok itu adalah ada acara besar yang dihadiri oleh 46 negara tentang kontraktor K3S dalam rangka meningkatkan lifting. Itu besok. Yang kedua, kami juga diskusi tentang bagaimana percepatan hilirisasi dan sekaligus untuk meningkatkan lifting. Nah, dalam kurun waktu dekat, nanti setelah kita laporkan kepada Bapak Presiden sudah berencana untuk dari sekian proyek hilirisasi itu sudah harus ada yang dilakukan groundbreaking untuk diimplementasikan. Itu ya. Hilirisasi apa Pak proyek kemudian? Kita akan melakukan hilirisasi di bidang nikel ya, untuk membangun ekosistem baterai mobil, kemudian membangun bahan baku baterai mobil. Selain itu kita akan membangun DME. Lokasinya di mana Pak? Nanti kita umumkan nanti ya. Ada saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara, terutama dari segi investasi yang akan kita lakukan ke depannya, baik itu di hilirisasi, baik itu di sektor kesehatan, dan juga di sektor clean energy, waste to energy dan yang lain-lain. Nah, pada intinya juga ya, karena kita juga harus mempunyai pertanggungjawaban dari dana yang kita keluarkan, diharapkan juga kita sampaikan kita akan menaruh tim-tim yang kuat dan terbuka juga untuk menaruh juga ekspat yang dibutuhkan agar kedepannya juga menjadi dari segi governance-nya dan tata kelolanya juga menjadi lebih baik. Jadi memang penekanan di tata kelola, di transparansi, keterbukaan, dan juga akuntabilitas juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik dan menjadi penggerak pertama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Itu disampaikan oleh beliau. Jadi penekanannya adalah di situ juga bagaimana kita lebih mencurahkan lagi dari segi risiko, dari segi compliance. Itu juga tadi pembicaraan yang ditekankan. Jadi hal-hal itu ya tentunya di dalam investasi kita ke depannya, harapannya return yang diharapkan ya tentunya harus ada, tetapi segi-segi lain terutama dari lapangan pekerjaan itu juga yang ditekankan oleh beliau. Itu aja sih. Tapi sejauh ini ada yang masuk baru nggak, investasi ataupun juga proyek yang akan mulai lanjut begitu dari Danantara? Dari Danantara ya memang kita ada listnya kan ya, list proyeknya. Sudah sampai mana sejauh ini nih? Ya sudah ada yang hampir final, karena kita kan juga harus melakukan semua proses due diligence ini dengan baik dari segi due diligence, dari segi finansial, dari segi legal, dari segi administrasinya, dari segi teknologinya dan yang lain-lain. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi harapannya dalam waktu sebentar lagi ada beberapa investasi yang kita akan lakukan, dan kita juga akan terbuka kepada publik informasinya apa saja yang kita lakukan, karena buat kita yang paling penting juga prosesnya ini kita sudah lakukan secara benar, secara komprehensif dan sesuai dengan aturan yang ada. Pak, dengan Boeing gimana Pak, dengan Boeing Pak, yang kemarin di Instagram Bapak bilang kalau Danantara bakal kerja sama dengan Boeing, itu gimana posisi dengan Boeing? Oh enggak, itu kan kami menerima pimpinan Boeing dari Amerika dan juga pimpinan dari regionalnya. Ya, ini lebih sebetulnya menyangkut kepada kesiapan Boeing untuk bekerja sama dengan Garuda ya. Karena memang kan dulu sempat ada komitmen ya Pak Doni ya, bekerja sama Boeing dengan Garuda yang memang tertunda karena COVID. Nah itu menjadi salah satu topik pembicaraannya, bagaimana untuk proyek itu bisa berjalan lagi atau tentunya akan melakukan adjustment atau revisi. Nah itu sedang dikaji oleh tim di Garuda maupun di Danantara.